Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, sekarang coba kalian siapkan alat tulisnya dan duduklah senyaman mungkin. Sudah? Nah, kalau sudah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Risa Fatimah. Hari ini kita akan belajar bersama. Coba sekarang Ibu akan memberikan gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Yap, betul sekali. Ini adalah gambar lapangan sepak bola. Tapi, gambar apakah itu? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar sudut di lapangan sepak bola. Kalau kalian sering menonton permainan sepak bola, pasti kalian tidak asing dengan tendangan pojok atau tendangan sudut, kan? Nah, tendangan tersebut dinamakan tendangan sudut karena tendangan dilakukan dari sudut lapangan. Sehingga di lapangan sepak bola terdapat sudut. Nah, selain di lapangan sepak bola, kita juga bisa melihat berbagai sudut di lingkungan sekitar. Contohnya, ternyata di lingkungan kita ada berbagai sudut loh, dan banyak sekali. Nah, dari yang Ibu tunjukkan tadi, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Betul sekali, hari ini kita akan belajar matematika tentang pengukuran sudut. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengetahui jenis-jenis sudut dan membedakannya, kemudian cara mengukur sudut pada bangun datar, dan dapat membuktikan besar sudut pada bangun datar segitiga. Anak-anak, sekarang kalian coba perhatikan gambar yang akan Ibu tunjukkan di samping. Nah, menurut kalian, dari gambar di samping mana yang merupakan bagian dari sudut? Yang mana ayo? Betul sekali. Yang merupakan bagian dari sudut adalah bagian yang Ibu lingkarkan merah. Jadi, menurut kalian apa sih itu sudut? Ada yang tahu? Jadi, sudut merupakan dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik. Nah, dua garis tersebut dinamakan dengan kaki sudut. Dan titik bertemunya dua garis tersebut disebut dengan titik sudut. Misalkan Ibu memiliki dua garis. Yang pertama garis AB dan yang kedua garis AC. Nah, dari gambar di samping maka kita bisa mengetahui bahwa kaki sudutnya itu adalah AB dan AC. Lalu titik sudutnya adalah A. Lalu dalam penulisan sudut maka kita tempatkan titik sudutnya itu berada di tengah-tengah. Jadi CAB atau BAC ya. Jadi titik sudutnya itu titik A kita tempatkan di tengah-tengah. Bisa CAB atau bisa BAC. Paham? Nah, selanjutnya pengukuran besar sudut dalam satuan baku. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, kira-kira alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur besar sudut? Apa ya? Ya, betul sekali. Alat untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat. Dan besar sudut dalam satuan baku disebut derajat. Simbolnya seperti ini. Sekarang kita akan mengenal bagian-bagian pada busur derajat. Yang pertama ada titik pusat busur derajat. Kemudian ada garis alas busur derajat. Kemudian pada busur derajat itu ada skala dalam dan skala luar. Nah, skalanya itu dimulai dari 0 derajat hingga 180 derajat. Ada yang dari kiri ke kanan dan ada juga skala yang dari kanan ke kiri. Kemudian ada tepi skala. Nah, sekarang misalkan Ibu memiliki contoh sudut ABC.
sekarang kita akan mencoba mengukurnya bersama-sama menggunakan busur derajat. Kalian juga bisa mencobanya di rumah ya. Kalian persiapkan busur derajat dan kalian buatlah sudutnya. Yuk, sekarang kita mencoba mengukur sudut ABC menggunakan busur derajat. Nah, coba dari gambar tersebut, mana yang merupakan titik sudut? Ya, betul sekali, yang merupakan titik sudut adalah titik B. Sekarang, langkah yang pertama dalam mengukur besar sudut menggunakan busur derajat adalah letakkan titik pusat busur derajat pada titik sudut B. Dan pastikan garis AB berimpit dengan garis alas busur derajat. Sudah? Selanjutnya, langkah yang kedua, coba kita perhatikan angka yang berada pada busur derajat atau skala busur derajat yang berhimpit dengan garis BC. Sudah? Nah, maka kita dapat mengetahui besar sudut ABC adalah 120 derajat. Kemudian, ada macam-macam sudut yang dibagi berdasarkan besar sudutnya. Pertama, ada sudut siku-siku. Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Disebut sudut siku-siku karena bentuknya menyerupai siku-siku pada lengan tangan. Lalu ada sudut lancip. Besar sudut lancip adalah kurang dari 90 derajat atau antara 0 derajat hingga 90 derajat. Kemudian ada sudut tumpul. Besar sudut tumpul adalah lebih dari 90 derajat atau kurang dari 180 atau juga disebut antara 90 derajat hingga 180 derajat. Dan yang terakhir ada sudut lurus. Besar sudut lurus adalah 180 derajat. Nah, di sini Ibu memiliki bangun datar. Kira-kira ini bangun datar apa ya? Ya, betul sekali, ini adalah bangun datar segitiga. Segitiga apa ini? Betul sekali, ini adalah bangun datar segitiga siku-siku. Coba kenapa disebut demikian? Karena pada bangun datar segitiga siku-siku terdapat sudut siku-siku. Coba pada bangun datar ini, mana yang merupakan sudut siku-siku? Pintar, yang merupakan sudut siku-siku merupakan sudut bagian ini ya. Baiklah, sekarang kita akan mencoba mengukur besar sudut pada segitiga ini. Nah, sekarang Ibu akan tempelkan segitiga ini di papan tulis. Sekarang Ibu akan memberi nama segitiga siku-siku ini menjadi segitiga siku-siku ABC. Seperti yang kita ketahui bahwa segitiga ini memiliki 3 sudut. Yang pertama ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Kita akan menentukan jumlah dari 3 sudut tersebut. Maka kita akan menghitung setiap sudut pada segitiga tersebut. Anak-anak, karena ini merupakan bangun datar segitiga siku-siku, maka sudut B atau sudut siku-siku ini kita tidak perlu menghitungnya karena sudah pasti sudutnya adalah berapa coba? Ya, 90 derajat. Tugas kita adalah mencari sudut A dan besar sudut C. Siap? Yuk kita hitung bersama-sama. Jadi, anak-anak, jumlah besar sudut pada bangun datar segitiga adalah 180 derajat.
Jika kalian tidak percaya, maka kita akan mencoba membuktikannya. Yuk kita coba buktikan jumlah besar sudut pada bangun datar segitiga. Kalian juga bisa mengikutinya di rumah ya. Nah anak-anak, untuk membuktikannya, kalian bisa melakukan dengan alat-alat dan bahan berikut. Yang pertama, ada kertas berwarna putih untuk dijadikan sebagai dasar atau alas nantinya. Kemudian ada segitiga. Di sini ibu mempunyai dua macam segitiga. Yang pertama ada segitiga siku-siku dan yang kedua ada segitiga sama kaki. Nanti kalian di rumah bisa menggunakan segitiga apa saja. Bisa segitiga sama sisi atau segitiga sembarang juga boleh. Kemudian di sini ibu memiliki spidol. Lalu ibu mempunyai lem, kemudian gunting dan penggaris. Nah, yang pertama ibu akan membuktikan segitiga siku-siku terlebih dahulu ya. Yang pertama, ibu akan memberi nama pada setiap sudut pada bangun datar segitiga siku-siku ini. Ibu akan menamainya segitiga ABC ya, di gambar segitiga siku-siku sebelumnya. Segitiga siku-siku ABC. Kemudian supaya tidak tertukar, maka kita gambarkan sudutnya. Ini. Karena ini sudut siku-siku, maka bentuknya seperti ini. Kemudian sudut C. Nah, jadi ini segitiga siku-sikunya sudah kita beri nama. Kemudian langkah selanjutnya kita gunting setiap sudut seperti ini. Kemudian kita tempelkan setiap potongan sudut ini ke kertas yang telah disediakan. Yang pertama ibu akan menempelkan potongan sudut A. Kita tempelkan menggunakan perekat atau lem. Kalian bebas menempelkannya seperti apa untuk yang pertama ya. Misalkan ibu menempelkannya di sini ya. Ini deh. Kemudian potongan sudut B. Nah, untuk merekatkan potongan selanjutnya, maka kalian harus merekatkannya, tidak boleh ada celah, dan kalian satukan atau dekatkan setiap sudutnya atau gabungkan sudutnya. Ini sudut A, maka di sini kita gabungkan bersama sudut B. Ini. Selanjutnya, potongan sudut C. Kita tempelkan juga dengan merekatkan dan menggabungkan sudutnya bersama sudut yang lainnya. Sehingga, nah dengan demikian, ini merupakan gabungan dari ketiga sudut tersebut. Jika digambarkan maka akan seperti ini. Supaya lebih jelas, maka ibu akan tarik garis menggunakan penggaris. Sini ya. Dan inilah hasilnya. Maka gabungan dari ketiga sudut tersebut membentuk sudut apa coba? Ya, betul sekali, sudut lurus. Sekarang kita coba ukur menggunakan busur derajat. Wah, ternyata benar, besarnya adalah 180 derajat. Dan ini merupakan gabungan dari ketiga sudut segitiga sama kaki. Ternyata sama, membentuk sudut lurus. Dan besarnya 180 derajat. Maka dapat kita simpulkan, jadi jumlah besar sudut pada bangun datar segitiga adalah 180 derajat. Nah, dari pembuktian yang telah kita lakukan, kita dapat menemukan bahwa jika potongan sudut segitiga yang telah kita potong dan disatukan atau dihimpitkan, ternyata membentuk sudut lurus. Dan seperti yang kita ketahui sebelumnya, besar sudut lurus adalah 180 derajat. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Bagus kalau menyenangkan. Nah, supaya kalian lebih paham dan ibu akan mengecek konsentrasi kalian, coba ibu akan memberikan pertanyaan. Perhatikan gambar di samping. Kira-kira ini merupakan sudut apa ya?
Betul sekali, gambar di samping merupakan sudut lancip. Hebat, tepuk tangan dulu untuk kita. Selanjutnya, yang kedua, apa alat ukur yang digunakan untuk mengukur besar sudut? Wah, hebat, betul sekali. Alat untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat. Yang ketiga, apa satuan baku besar sudut? Ya, betul sekali. Satuan baku dalam besar sudut adalah derajat. Selanjutnya, Ibu memiliki soal cerita. Pak Andi memiliki kolam berbentuk segitiga siku-siku. Besar sudut pada salah satu sudut kolam adalah 40 derajat. Berapakah besar sudut lainnya? Untuk menjawabnya, kita gambarkan contoh segitiga siku-siku. Lalu kita tuliskan diketahui salah satu sudut dari segitiga siku-siku tersebut adalah 40 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut lainnya. Maka kita jawab besar sudut yang diketahui yaitu 40 derajat ditambah besar sudut siku-siku. Kenapa sudut siku-siku? Karena kolamnya berbentuk siku-siku. Sehingga ditambah 90 derajat ditambah X. X untuk sudut lainnya yang ditanyakan. Jika dijumlahkan ketiganya maka hasilnya 180 derajat. Maka untuk mencari X, 40 derajat ditambah 90 derajat ditambah X sama dengan 180 hingga 130 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 180 derajat dikurangi 130 derajat hingga besar sudut X sama dengan 50 derajat. Jadi besar sudut lainnya adalah 50 derajat dan 90 derajat. Mudah kan? Nah, anak-anak bagaimana? Sudah paham tentang pengukuran sudut? Mudah kan? Sekarang Ibu akan bertanya, tadi kita sudah belajar apa saja? Ya, betul sekali, kita sudah belajar tentang apa itu sudut, jenis-jenis sudut, kemudian cara mengukur sudut, kemudian besar sudut pada bangun datar segitiga. Nah, anak-anak, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian tidak puas dan akan selalu mencari informasi ya. Dan selalu semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!